Halo semuanya, kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Apa kabar semuanya? Gimana nih persiapan SNBT kalian? Sudah kurang dari 4 bulan loh guys. Gimana? PKPM? Apakah sudah lancar atau belum lancar? Hari ini aku bakal bahas soal-soal PK, tentunya dengan trik mantapu supaya kalian tuh ngerjainnya dengan cepat guys ya. Oke, sebelum mulai silakan ambil buku tulis kalian, persiapan hati kalian, pikiran kalian, energi kalian untuk belajar bersama. Semoga kita semakin jago di matematika dan bisa menaklukkan SNBT 2026. Let's go! Oke, soal pertama guys ya. Fx sama dengan x-1 dikali x-5. Fungsi f memiliki titik minimum saat. Nah, kalau kayak gini guys, apakah kita harus pakai turunan? Apakah kita harus pakai rumus x sama dengan min b per 2a? Kita jabarin dulu. Bisa. Tapi ada triknya guys ya. Ini trik penting banget. Kalau x-1 dan x-5 ya, kita lihat ini kan positif dan positif. Kalau keduanya positif, artinya koefisien x kuadratnya itu pasti positif. Artinya bentuknya itu adalah, kalau ini kan negatif ya, a kurang dari 0. Kalau yang ini a lebih besar daripada 0 ya. Senyum, ting, senyum. Oke ya. Artinya dia kayak gini guys ya, set gitu. Terus kita lihat nih guys, dia itu kan akar-akarnya berapa? Ini akar-akarnya disama dengan 0, terus berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Itu adalah akar-akarnya. Nah, si akar-akar ini kalau di dalam grafik jadi kayak gimana? Itu adalah titik potong dengan sumbu x. Nah, ini kan sumbu x-nya. Artinya ini adalah 1 dan ini adalah si 5. Gitu ya. Sekarang kita lihat guys, titik minimumnya dari kurva ini, minimumnya di mana? Ya paling bawah sini kan, paling bawah sini nih, si paling bawah sini kan. Nah di titik ini nih, ini adalah titik minimumnya. Nah ini 1, ini 5. Artinya titik minimum itu adalah tengah-tengahnya dari 1 dan 5. Berarti ini adalah berapa? 3. Caranya gimana? Tinggal 1 tambah 5 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah aku punya trik lain nih guys. Triknya apa? Kalau kalian lagi stuck atau kalian nggak ngerti cara ngerjainnya, triknya adalah masukin nilai x-nya dari jawaban. Nah ini mantep banget nih. Coba ya, misalnya aku masukin 0 gitu x-nya. Berarti f0 ya, x-nya ganti 0. 0 min 1 dikali 0 min 5. Berapa ini? Min 1 dikali minus 5, yaitu 5. Oke, coba masukin f3 gitu ya. X-nya 3. F3 adalah 3 min 1 dikali 3 minus 5. 3 min 1, 2. 3 min 5 minus 2 sama dengan minus 4. Duh, lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 5. Ya kan? Coba lagi masukin x-nya 2 gitu. Berarti 2 min 1 dikali 2 min 5. 2 min 1 adalah 1. 2 min 5 adalah min 3. Ini sama dengan minus 3 gitu. Masih lebih kecil yang minus 4. Jadi kesimpulannya nanti kalian setelah cobain semuanya, paling kecil adalah yang minus 4 ini. Pasti. Gitu guys. Oke. Itu adalah trik penting untuk kalian ngerjain soal PKSNBT. Coba-coba ya. Karena kenapa? Karena ada pilihan jawabannya. Kalau nggak ada pilihan jawabannya, udah nggak mungkin coba-coba ya kan. Tapi karena kita dikasih pilihan jawaban, kita bisa coba-coba dan itu trik yang penting. Mantap. Nah, trik-trik kayak gini itu namanya trik mantapu. Itu adalah trik yang aku temuin sendiri dan tim Mantapu Academy. Dan kita bakal ajarin kalian jauh lebih banyak trik di kelas intensif SNBT kita. Kalau kalian tertarik buat ikutan, jangan lupa daftar karena sebentar lagi sudah mulai dan kuotanya semakin menipis. Kalian bisa langsung daftar di sini ya guys ya. Mantap. Harganya cuma 30.000 per sesinya guys ya. Gak sampai jutaan tapi kualitasnya nomor 1 di Indonesia. Mantap. Next, berapakah median dari kumpulan data yang ditunjukkan di atas? Oh, median kan nilai tengah bang. Langsung aja ya bang ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 artinya yang sini ditambah yang sini dibagi 2 gitu ya. Atau tengah-tengahnya sini. Oh artinya 4 tambah 4 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang 4 ini ya bang. Hati-hati guys. Ini jebakan. Jebakannya kenapa? Karena datanya ini belum diurutkan. Ingat kalau median atau kuartil bawah, kuartil atas itu semua tuh harus diurutkan datanya. Kita urutin dari yang paling kecil ke yang paling besar. 4, 4, 4, 5, 5, 6, 10, 18. Nah, setelah diurutkan barulah kita cari mediannya ya.
Karena datanya genap, pasti medianya tengah-tengahnya kan di sini kan guys ya, tengah-tengahnya. Di sini ada 4, di sini ada 4. Tengah-tengahnya ini apa? Tengah-tengahnya ini adalah jumlah yang kiri ditambah jumlah yang kanan dibagi 2. Berarti artinya medianya adalah 5 ditambah 5 dibagi 2. 10 bagi 2 yaitu 5. Gitu guys. Hati-hati, jangan lupa untuk urutin datanya ya. Kalau kalian nggak urutin, salah. Sayang banget kalau salah cuma gara-gara kalian nggak ngurutin datanya. Oke? Mantap. Next, kita bahas soal jika X per Y sama dengan 4 dan 24X per NY sama dengan 4, berapakah nilai dari N? Ini tuh kelihatannya tuh agak-agak ribet karena banyak hurufnya. Tapi kita kerjain pelan-pelan guys ya. Dan ini tuh menguji skill fundamental kita. Nggak semua soal SNBT yang di PK itu yang ekstrim-ekstrim. Apalagi aku lihat soal-soal di tahun 2025 itu banyak yang sebenarnya simple tapi menguji konsep, menguji skill fundamental gitu. Kalau misalnya skill fundamentalnya nggak kuat, maka nggak bisa ngerjain. Kita lihat guys, X per Y sama dengan 4. 24X per NY. Ini ya. Nah, kita lihat guys, ini tuh kan sama dengan ya, kan ada X per Y-nya di sini kayak. Berarti 24 dikali X per N dikali Y, gini kan ya. Nah, ini bisa dipisah guys kalau perkalian. Berarti 24 per N dikali X per Y gitu ya. X per Y-nya muncul di sini guys. Nah, tadi X per Y berapa? 4 ya. Berarti ini sama dengan 4 nih guys. Ini sama dengan 4 juga kan tadi. Nah, ini sama dengan 4 juga ya tadi ya. Nih, ya kan? Artinya 24 per N dikali 4 sama dengan 4 ya. Nah, 4-nya kita bawa ke sana jadi pembagian. 24 per N sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sehingga kita dapat N sama dengan 24 guys. Nah, proses-proses kayak gini nih, X per Y bisa dipecah, terus dibinari ruas dan sebagainya, itu adalah skill fundamental guys ya. Nah, tahun lalu pada saat aku bikin kelas intensif SNBT, banyak murid-murid aku yang ternyata masih belum jago bagian sininya nih, fundamentalnya. Makanya di tahun ini aku bikin programnya itu ada 3. Dimulai dengan mengejar SNBT. Itu adalah program untuk belajar fundamentalnya dulu. Kita kuatin dulu fundamentalnya. Contohnya kayak gini-gini nih, pecahan, perkalian pecahan, pembagian, terus pindah-pindah ruas, itu harus lancar guys. Pokoknya konsep-konsep dasar dan skill-skill pentingnya bakal kita pelajarin di kelas yang ngejar SNBT. Setelah itu, kita akan review semua materi per topik dan drilling soal di kelas ambisi SNBT. Dan terakhir, 2 minggu terakhir kita bakal kita bakal setiap hari intensif drilling soal-soal SNBT dan juga termasuk prediksi tahun 2026 dari aku dan tim. Jadi kalau kalian mau ikut programnya, kalian bisa ikut 3-tiganya atau bisa ikut cuma salah 1 atau 2 juga boleh. Kalian bisa langsung daftar di link ini. Jangan lupa daftar karena kuotanya semakin dikit dan sudah memulai guys. Jangan sampai ketinggalan, oke? Mantap jiwa. Oke, soal berikutnya ini mirip banget sama soal-soal yang pernah keluar di SNBT tahun lalu guys ya. Jadi ada garis dan ada titik terus melewati dan sebagainya. Kita bahas. Sebuah garis AX plus KY sama dengan 6 di mana A dan K adalah konstanta. Jika garis tersebut melewati titik min 2,6 dan 0,3, berapakah nilai K? Nah, kuncinya garis tersebut melewati titik ini dan titik ini. Kalau ada kata-kata melewati atau memotong atau berpapasan atau apapun itu guys, itu sama konsepnya. Tinggal di substitusi ya. Substitusi. Atau dengan bahasa lain, masukin aja tuh ya. Titiknya kita masukin ke persamaan garisnya. Oke, ingat kalau misalnya penulisan titik itu pasti kayak gini. X, Y. Jadi yang kiri adalah X-nya dan yang kanan adalah Y-nya guys. Harus diingat. Kalau yang di kasus yang ini artinya X-nya sama dengan minus 2 dan Y-nya sama dengan min 6. Yang ini X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan minus 3. Gitu ya. Nah, ini kita masukin ke persamaan garis yang atas ini guys. Nah, yang pertama, yang ini artinya X-nya masukin minus 2 dan Y-nya masukin minus 6. Jadinya apa? Min 2A tambah KY, Y-nya minus 6. Berarti min 6K sama dengan 6. Gitu ya. Kalau kita mau sederhanain, kita bagi minus 2 ya. Kita bagi minus 2. Jadinya yang kiri A plus 3K sama dengan minus 3. Nah, pembagian seperti ini guys, ini fundamentalnya guys. Kalau misalnya kalian masih bingung, kenapa dari sini bisa jadi sini, artinya fundamental kalian belum kuat dan kalian harus ikut program mengejar SNBT. Yoi. Next, dari sini kita masukin X-nya 0 dan Y-nya minus 3, kita dapat minus 3K sama dengan 6 sehingga K sama dengan minus 2. Nah, dapat nih guys K sama dengan minus 2. Masukin ke sini. A plus 3 dikali minus 2, karena K-nya minus 2 sama dengan minus 3. A minus 6 sama dengan minus 3, sehingga A adalah 3. Dapat A-nya 3 dan K-nya minus 2. Oh,
Yang ditanya sebenarnya cuma nilai K guys ya. Nilai K-nya dapat yaitu minus 2. Gitu guys. Jadi ingat kalau ada garis melalui suatu titik atau memotong suatu titik atau apapun itu tinggal disamain dengan cara substitusi gitu ya. Next, masih soal-soal garis-garis lagi guys ya. Grafik 7x plus 2y sama dengan min 31 memiliki titik potong sumbu x di a, 0 dan titik potong sumbu y di 0, b. Berapakah nilai b per a? Lihat guys, titik potong ya. Titik potong. Artinya apa? Sama kayak melewati titik tersebut, ya kan? Melewati titik ini dan titik ini. Kalau melewati artinya apa? Substitusi. Ya. Yang pertama, kita masukin guys ya. A-nya, X sama dengan A dan Y sama dengan 0. Masukin ke mana? Masukin ke situ. Artinya 7A, Y-nya 0 ya, sama dengan minus 31. Berarti A sama dengan minus 31 per 7. Gitu ya, di sini. Terus, dari persamaan kedua yang ini, kita masukin lagi ya. Yang ini. Yang ini berarti X-nya 0 ya. Y-nya jadi B, berarti 2B sama dengan minus 31. Sehingga kita dapat B sama dengan minus 31 per 2. Yang ditanya adalah B per A. Ya, artinya minus 31 per 2 dibagi minus 31 per 7. Nah guys, ini fundamental lagi guys ya. Kalau ini nggak bisa, artinya kalian fundamentalnya belum kuat. Dan kalian harus ikut kelas ngejar SNBT, wajib. Nah, sampai sini berarti ininya coret. Terus 7-nya naik guys. Jadinya ini adalah 7 per 2 sebenarnya ya. Gitu. Atau Bang masih bingung bang yang bagian sini. Oke, jadinya min 31 per 2 dibagi min 31 per 7. Kalau dibagi artinya dikali terus dibalik. Min 7 per 31. Coret-coret, minusnya coret. Jadi 7 per 2. Gitu guys. Ya, begitu. Mantap. Oke, ini juga tipe soal yang keluar di SNBT guys ya. Grafik-grafik kayak gini nih. Tapi kita harus mencari sudut. Dan kita harus menghafal atau mengerti konsep sudut-sudutan ini guys. Nah, kita lihat. Yang dicari yang sudut yang ini gitu. Cara carinya bisa banyak banget guys. Coba kita cari ya. Kalau di sini 106, artinya apa? Karena kita tahu nih, kalau dari sini ke sini ya, yang ini kan adalah 180 derajat, ya kan? Artinya karena sampai sini 106, artinya di sininya yang aku kasih warna merah ini adalah 180 dikurangi 106, yaitu 74 guys, ya kan? 74 di sebelah situ. Sekarang kita lihat nih yang warna biru berikutnya, set yang segitiga ini, ya kan? Segitiga ini artinya di sini 23, di sini 74. Ingat, segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Artinya ini ya adalah 180 dikurangi 74 dikurangi 23. Sama dengan 83 derajat guys. Sebelah sini 83 derajat. Nah, sekarang penting guys ya. Kalau ada huruf X kayak gini guys ya, itu yang ini tuh sama kayak ini guys. Pasti sama. Terus yang ini sama kayak yang ini. Itu udah konsepnya. Kita lihat sekarang ini. Lihat ya, aku gambar ulang ya ini ya. Set. Ini 83 kan? Ini X. Nah, ini kan sebenarnya huruf X. Jadi, ini sama ini pasti sama guys. Sama-sama 83 derajat. Ketemu deh, gitu ya. Ini soal sebenarnya simple banget. Cuma entah kenapa muncul di SNBT tahun lalu. Soal-soal sejenis kayak gini. Dan harusnya pada bisa. Jangan sampai nggak bisa guys ya. Mantap. Oke, soal terakhir untuk video kali ini guys. Fungsi f didefinisikan oleh, waduh, X-nya di atas nih, fungsi eksponen. Waduh, gimana nih? Jangan panik. Ya, kita lihat dulu. Titik potong sumbu Y grafik tersebut adalah yang ini. Ini. Wah, sebenarnya gampang banget guys. Titik potong sumbu Y artinya ya X-nya sama dengan 0. Lihat nih, X-nya 0 semua kan? Artinya apa? X-nya tinggal masukin 0 ke sini guys. Ya, F0, X-nya ganti 0 adalah min 8 dikali 2 pangkat 0 ditambah 22. Nah, 2 pangkat 0 ini adalah fundamental. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 guys. Ya, min 8 kali 1 adalah min 8 tambah 22. Nah, berapa nih guys? 14. Jadi jawabannya yang 0,14. Ingat, F ya, F0 itu adalah Y-nya. Jadinya 0,14. Sebenarnya gampang kalau kalian ngerti konsepnya gitu guys. Kalau kalian masih lupa-lupa konsepnya, jadi bingung. Aduh, gimana nih? Aduh, pusing gitu. Maka dari itu kenapa aku bikin program intensif SNBT-nya itu ada ngejar SNBT, yaitu belajar fundamental. Supaya fondasi kalian tuh kuat dulu guys ya. Dan soalnya masih banyak banget, aku bakal bahas di video-video lain. Dan juga
pastinya soal-soal lebih banyak dan trik-trik lebih banyak bakal aku share di kelas intensif SNBT di Mantap Academy. Jangan lupa daftar guys ya, harganya murah banget. Aku pingin semakin banyak orang bisa ikut karena aku lihat harga bimbel-bimbel itu jutaan kan. Jadi aku mikir, oke, aku harus bikin kelas yang kualitasnya nggak boleh kalah bagus, tapi harganya harus terjangkau oleh semua orang. Jadi teman-teman silakan ikut kalau tertarik, dan kalau kalian mau dapat nilai PKPM di atas 1000, di atas 800. By the way, nanti salah satu guru kita namanya Darren, dia bakal ngajar di kelas intensif SNBT. Dia tahun lalu murid Mantap Academy dan dia nilai PM-nya 1000 guys ya. Dan nilai PK-nya 888. Jadi dia bakal share juga trik-trik untuk ngerjain PK dan PM. Sampai ketemu di kelas ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Buat semua yang sudah menonton, terima kasih banyak. Good luck buat teman-teman yang menghadapi UTBK dan SNBT. Semoga lancar-lancar persiapannya. Dan jangan lupa untuk daftar program intensif Mantap Academy. See you on the next video. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantap.